yaitu maknanya seseorang ketika kita berteman, maka kita lihat bagaimana teman kita, apakah dia bisa memberikan manfaat atau tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk memilih teman, dengan siapa kita berteman, dan seseorang itu bisa dilihat siapa dia dan bagaimana dia itu dengan melihat temannya. Maka kata Rasulullah, orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun dia tidak membeli minyak wangi itu, paling tidak dia bisa mencium wanginya. Dan orang yang berteman dengan pandai besi, walaupun dia tidak ikut bekerja di situ, paling tidak dia kena percikan daripada apinya. Yaitu bermakna, karena dengan teknologi yang sekarang sangat luar biasa, kita hendaklah memilih dengan siapa kita berteman. Carilah teman yang baik, bukan teman yang memberikan mudarat kepada diri kita. Maka cari teman yang sering menasehati itu lebih baik. Walaupun terkadang kita mungkin postingannya mungkin WA ya, postingannya agama terus. Jangan. Kita lihat bagaimana dari sisi baiknya. Ketika ada satu kebaikan, maka kita ambil. Bukan yang terkadang ada grup itu hanya dia bercanda setiap hari, yang tidak ada manfaat. Maka kalau dengan seperti itu, maka kita harus keluar. Maka kita harus memilih teman. Dan dengan siapa kita berteman ini penting, karena ini bisa terkadang kita berteman dengan seseorang yang menjerumuskan kita ke dalam kejelekan. Saya pernah diundang sama teman-teman saya waktu teman sekolah dulu. Saya tidak tahu, baru pertama kali itu diundang di Surabaya. Kita berkumpul dengan teman-teman yang dia rata-rata sudah punya suami dan sudah punya istri. Dan ketika berkumpul, kebanyakan dari teman-teman saya itu dia tidak bisa membedakan. Waktu dia masih sekolah dulu, masih awam, masih jahil, dan dia juga belum berkeluarga, dia samakan dengan sekarang. Yang sebenarnya yang laki-laki tidak bawa istrinya, yang istri tidak bawa suami. Ini pengalaman. Jadi kalau reuni atau apa ini hati-hati kita. Dan ketika berkumpul, saya kaget. Mengapa? Yang laki-laki dan perempuan itu tanpa batas, sama seperti dulu ketika kita masih sekolah, waktu SMA dulu belum ngerti apa. Jadi yang terjadi kalau pertemanan seperti ini, ketika kita lihat begitu banyak mudaratnya. Jadi berkumpul itu begitu banyak teman, tidak ada yang dibahas, tidak ada yang dibicarakan, hanya ngobrol kanan kiri, dan laki-laki dan perempuan saling berpegangan, berrangkulan, seperti waktu sekolah dulu. Nah seperti ini. Maka pertemanan seperti ini bisa menjerumuskan. Akhirnya apa? Apa istilahnya? CL? Nah, keras sekali BK-nya. Akhirnya terjadi seperti itu. Maka apa yang terjadi? Maka mudarat yang banyak. Kalau berteman dengan cara seperti ini, maka hendaklah kita tinggal. Tapi kalau kita berteman, misalnya salah satu perkumpulan pengajian, ini baik. Kenapa? Tidaklah berkumpul seseorang ketika dalam misalnya perkumpulan pengajian kan yang kita lihat yaitu kebanyakan yaitu nasihat yang kita terima. Jadi kita pulang membawa satu ilmu, kita pulang membawa satu nasihat untuk kebaikan diri kita dan keluarga kita. Maka teman yang seperti ini yang harus kita pilih, bukan teman yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Dan yang selanjutnya yaitu agar kita tidak lalai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang terkadang kalau sudah megang begini, dia lupa waktu sholat, dia tidak menggubris kapan waktu dia mungkin harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan mendirikan sholat, aqimis sholat. Kapan kita harus melupakan dunia? Maka Rasulullah SAW ketika dengan Bilal bin Rabah, Nabi yang mulia mengatakan, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Istirahatkanlah kami, istirahat.
Dengan sholat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jangan sampai membuat kita gara-gara media sosial membuat seseorang menjadi lupa. Maka kita manfaatkan untuk kebaikan. Misalnya kita mau berdagang, yang berdagang, niatkan dengan dagang. Jadi jangan dengan yang lain. Atau yang mungkin mau berdakwah, dia bisa berdakwah bukan dengan cara yang lain. Maka ini adalah etika yang paling bagus seorang muslim, yang mana dia melakukan sesuatu dia tidak melupakan yang utama di dalam hidupnya. Karena keutamaan seorang hamba yang itu bagaimana dia menghindar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai yaitu sesuatu yang kecil ini bisa menjerumuskan diri kita ke dalam kehancuran, melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah di antara begitu banyak adab-adab yang harus kita mengerti di dalam kita, yaitu bermedia sosial. Dan saya ingatkan lagi, hati-hati bagi orang yang suka memakai atau suka menjelek-jelekan seseorang ini, hati-hati, jangan pernah. Lebih baik dibicarakan dengan baik, jangan pernah diupload. Karena undang-undang ITE sekarang sangat-sangat mengerikan. Orang-orang yang tidak tahu, ketika orang yang tahu, ini bisa akan menjadi bahaya. Menghina temannya, mengolokkan temannya, mengejek temannya, membuat satu postingan yang ditujukan kepada seseorang. Maka ini adalah tuntutannya di negara kita ini sangat mengerikan. 4 tahun penjara, sebelumnya 6 tahun. Tapi siapa mau dihukum 4 tahun, dan kerugian kita semuanya akan hancur. Demikian mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan. Karena waktu juga yang terbatas, mungkin ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam mengambil ilmu di media sosial itu kan macam-macam, yang menyampaikan entah argumen atau statement atau bahkan video. Nah, kita dalam memfilter ilmu itu bagaimana, Ustaz? Kan kita juga tidak tahu itu hadis-hadisnya itu kuat atau lemah. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, pertanyaan sangat bagus. Bagaimana kita mengambil ilmu dari media sosial? Maka hendaklah yang pertama kali seseorang itu untuk membedakan antara yang benar dan salah, tidak ada jalan lain kecuali dia belajar. Belajar dari siapa? Yang pertama dia dari guru yang insya Allah dia memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Maka dia belajar. Maka tidak boleh seseorang hendaklah tanpa dia mengetahui ilmu, dia langsung ambil comot sana, comot sini. Bagaimana kalau dia mendapatkan hadis yang batil dari orang-orang Syiah? Seorang laki-laki dia tidak mau belajar dulu, dan dia hanya mengutip misalnya hadis yang mengatakan seorang laki-laki yang menikah mut'ah, menikah kontrak, maka 2 kali dia pahalanya seperti Hasan. 3 kali dia menikah kontrak, kawin kontrak, ini kawin zina yang ditutupi dengan agama. 3 kali kawin kontrak, dia derajatnya seperti Husain. Dan 4 kali kalau dia kawin kontrak, maka derajatnya seperti Rasulullah. Bagaimana kalau dia tidak tahu ini? Maka awalnya kita harus belajar kepada siapa? Guru yang dia berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Maka saya pernah yaitu mengusulkan di salah satu masjid yang saya sering di situ, dalam arti saya mengusulkan kepada takmirnya kalau bisa cari guru itu yang pemahamannya jadi lurus, pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengambil guru yang bermacam-macam. Jadi ada yang begitu, jadi dia ambil bermacam-macam, nanti bingung. Yang bingung siapa? Jamaah. Jika hari ini dibilang riba ini haram, besok yang naik lain lagi, oh riba itu tidak haram. Nanti ada lagi yang naik bahwa zina itu haram. Ada lagi yang lain zina itu tidak haram. Maka ini apa? Karena pemahaman dari guru yang ada di situ itu bermacam-macam. Alasannya apa? Biar kita didikan tunggal. Tidak bisa seperti itu.
Dari mana kita tahu? Kan kita bisa melihat bagaimana yang disampaikan. Kalau guru itu biasanya dia memberikan pemahaman yang aneh, atau dia tidak bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah, atau dia takwil, itu sekarang jamaah kan sudah pintar, dia bisa menyerap. Jadi jangan main diambil, karena ketika kita melihat bagaimana ilmu itu diambil dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka kita akan selamat. Apa contohnya? Saya ambil contoh. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Lihat, mengartikan ini orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Dengan dalil ayat ini dia mengkafirkan semuanya. Siapa saja, bahkan pemerintah dia kafirkan. Bagaimana kalau seperti ini? Padahal di dalam Al-Quran tafsirnya bukan seperti ini. Ada tafsirnya, dua tafsir, yaitu kafir yang bukan kafir. Andai kata yang mana negara misalnya dia sudah betul-betul berhukum, bukan berhukum dengan hukum Allah, bahkan dia meyakini hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, baru bisa. Lalu kita sholat masih dibolehkan, kita ngadakan pengajian juga dibolehkan. Maka tidak boleh kita menghukumi sesuatu dengan tanpa ilmu. Maka kita harus belajar. Ketika kita sering belajar dan kita membaca tafsir-tafsir yang insya Allah sudah kebenarannya sudah kita ketahui, misalnya tafsir Ibnu Katsir, hadis-hadis Arba'in An-Nawawi, terus kitab-kitab contohnya Syiar Al-Nubala, terus Bulughul Maram dan lainnya semacam yang kita membaca, maka kita akan tahu. Di samping kita belajar, kita sering-sering membaca. Dan ketika ada postingan atau mungkin dari seseorang yang di internet, oh ini berarti tidak benar, kita otomatis dengan sendirinya kita akan menyerang seperti itu. Maka hendaknya yang pertama kita belajar dulu untuk memahami agama ini dengan dan insya Allah kita akan mengetahuinya. Kalau kita tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, bingung dan nanti langsung membenarkan. Terkadang sesuatu itu bukan bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada yang mengatakan, bahkan itu kerabat dari istri saya itu aneh. Ini gimana kalau orang yang punya ini? Dia bisa lihat Allah katanya, dia bisa lihat pada masyarakat, dia bisa melihat lucu seperti ini. Jadi orang ngomong gini, kalau orang yang tidak punya ilmu, terkadang dengan gaya bicaranya yang bagus, maka dia akan kenal. Bahkan dia mempunyai tingkat makrifat. Ketika dia sudah tingkat seperti ini, maka sholat itu tidak wajib berdiri. Gimana itu seperti itu? Kalau dia berzikir itu gelap-gelap itu. Itu gimana? Ada yang kumpul antara laki-laki dan perempuan malam-malam, alasannya dia pengajian seperti itu. Ada seperti itu. Nah itu sebagaimana seperti itu. Nah makanya ketika kita mengetahui bahwa ini adalah haram, maka kita tinggalkan. Maka yang paling utama yaitu kita belajar ilmu agama. Insya Allah kita akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya minta? Apa ini bercadar? Ya? Bercadar yang buku suka. Oh, yang suka upload foto bukunya wanita bercadar. Oh, orang bercadar ini suka selfie gitu. Apa ada? Saya tanya, ada itu? Ya sebenarnya hukumnya kalau bercadar, sebenarnya kalau kita hukum memang kalau dia tampilkan ini sesuatu dirinya untuk satu kebanggaan, maka itu tidak boleh, maka akan timbul riya. Tetapi kalau dia lihat sebenarnya bercadar ini dia tidak menampakkan kecantikannya, dia tidak membuka auratnya kan, nah, tapi dia yaitu hukum bagaimana di hatinya, maksudnya dia apa. Kalau maksud dia untuk menampilkan kebanggaan dirinya, maka dia terhukumi dia termasuk orang yang suka pamer atau riya. Tetapi dia tidak membuka auratnya, yang sebenarnya orang bercadar kan tidak bisa dilihat. Betul? Tidak bisa dilihat keindahan kecantikannya misalnya seperti itu. Maka dia juga sebenarnya dia terkena dosa karena dia menginginkan kebanggaan bagi dirinya. Dan orang-orang
yang selfie biasa ini orang-orang yang bangga akan dirinya, betul? Betul? Kenapa? Dia bangga, dia cantik, maka dia selalu ingin tampilkan. Dia selalu ingin tampil beda. Hari ini bajunya merah di profilnya, besok hijau, besok lagi ungu, besok lagi warna orange. Apa maksudnya? Jadi dia ada bangga diri, dan ini adalah termasuk yaitu dia tidak boleh seperti ini. Maka ini adalah bagian dari kesombongan seseorang. Walaupun dia bercadar, kalau dia di hatinya untuk yaitu bangga diri, untuk menampilkan sesuatu, maka ini adalah diharamkan di dalam agama kita. Hendaknya bagaimana? Kasih saja profil, mungkin gambarnya mobil, atau profil gambarnya binatang, kan dibolehkan, atau pemandangan, atau janganlah diri kita, atau mungkin keluarga kita. Kadang ada orang selfie itu sak keluarga, iya sak keluarga. Kadang bikin video sak keluarga, kadang juga maksudnya seperti itu. Lihat, maka dia secara tidak langsung dia mendidik anaknya, yaitu keluarganya, untuk menjadi seperti itu. Yaitu apa? Tidak sombong di dalam dirinya. Ya, pertanyaan selanjutnya, video call untuk mengenal lebih lanjut, tapi terkadang saya ragu soalnya belum mungkin. Betul. Seseorang wanita untuk mengenal laki-laki ini tidak perlu dia tatap wajahnya. Video call pastikan dia menatap wajahnya, kan? Nah, bagaimana caranya? Oh, ini pertanyaannya panjang. Saya salah. Saya hanya ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, semisal ada laki-laki yang ingin serius sama seorang wanita, itu bagaimana, Ustaz? Tapi laki-laki tersebut kenal dengan seorang perempuan, dikenalkan atau atas kehendak orang tuanya laki-laki. Baik. Keinginan orang tua laki-laki tersebut mengaku bahwa kalau soal agama memang tidak begitu baik, kalau soal akhlak insya Allah baik, sedangkan si perempuannya masih ragu soal agamanya. Itu bagaimana menurut Pak Ustaz? Saya sudah sering katakan, dua kriteria seorang wanita mencari calon suami, tidak boleh salah satu. Lihat, kalau seorang laki-laki cari wanita, ini sudah sering saya sampaikan, hanya satu, akhlaknya. Kenapa? Kalau seorang laki-laki dia cari wanita, yang diutamakan kata Rasulullah akhlaknya. Bagaimana sikapnya akhlak? Yang diutamakan adalah agamanya, bukan akhlaknya. Kalau laki-laki cari seorang wanita, laki-laki mencari calon istri, maka dia cari kriteria hanya satu, yaitu yang baik agamanya. Kenapa akhlaknya tidak? Ustaz, kenapa tidak sama akhlaknya? Karena Nabi yang mulia mengatakan al-mar'atu kad-dolar, wanita itu bengkok. Dia bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Dan bagaimana lurusnya? Maka itu adalah tugas seorang laki-lakinya. Mengapa? Seorang wanita dikeras dia akan patah, dan dibiarkan dia akan bengkok. Maka ini adalah tugas seorang suami, laki-laki yang jantan yang sejati meluruskan istrinya kebengkokan. Akan tetapi seorang wanita yang mana dia cari calon buat dirinya untuk suaminya, maka tidak boleh terpisahkan dua-duanya. Maka dia harus memilih akhlak dan agamanya. Jangan salah satu saja. Akhlaknya baik, agamanya jangan. Karena ini adalah perintah Rasulullah SAW yang mengatakan apabila seorang laki-laki datang kepada orang tuanya, orang tua wanita yang datang, yang mana dia menginginkan anakmu, yang mana engkau ridho agama dan akhlaknya, agama dan akhlak, bukan salah satu. Maka ini kalau dia tidak baik agamanya, kalau bisa cari yang lain, minta kepada Allah untuk apa? Untuk Allah gantikan dengan yang lebih baik. Maka insya Allah pilihan yang Allah minta kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada waktu-waktu yang mustajab atau di tempat-tempat yang mustajab, maka insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Kita yakin kepada Allah agar Allah memberikan kita laki-laki yang terbaik. Karena seorang menikah itu bukan hanya 1-2 tahun. Seorang menikah itu tentulah dia pikirkan keturunan. Kenapa? Seorang yang berkeluarga, dia ingin mencari harta yang paling berharga di bagi dirinya. Apa itu? Yaitu anak-anaknya. Karena Nabi mengatakan idza matal
3 perkara, di antaranya apa? Wawaliyatuna, anak yang soleh. Jadi tujuan seorang menikah yaitu yang di samping dia yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah dia menginginkan keturunan bagi dirinya, menjadikan anaknya baik yang mana dia akan menjadi harta berharga, paling berharga bagi dirinya ketika dia meninggal dunia. Maka kalau ada yang meninggal mau menikah, saya mau menikah, mau punya anak, jangan. Sekarang ngomong kalau masih muda, nanti kalau tua baru terasa. Yang anak-anaknya cuma 1, cuma 2 nyesel. Ya, kenapa saya dulu tidak punya anak yang banyak? Ini kalau sudah tua, kalau masih muda ini pikirnya apa? Happy saja, yang penting happy seperti itu. Maka kita harus pikirkan bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengatakan seperti itu. Maka kita harus meyakininya. Apakah boleh melanjutkan video call untuk mengenal lebih lama? Tapi terkadang saya ragu soalnya belum murid. Betul, jangan, karena video call ini bisa membuat fitnah. Yang mana laki-laki ini belum menjadi muhrim nanti, maka sebaiknya jangan. Untuk mengenal dia lebih, carilah orang-orang terdekatnya dan selidikilah dengan siapa dia berteman. Karena seseorang itu bisa dilihat dengan temannya, insya Allah. Selidiki, cari orang-orang yang dipercaya untuk menyelidiki, ditanya bagaimana dia akhlaknya, agamanya bagaimana, seperti itu. Maka jangan salah pilih, karena yang akan rugi seorang wanita. Cari yang mental keruku, bagaimana kalau nikah istrinya salah dikit-dikit tinggal poligami. Ya apa tuh misalnya? Ayo, siapa yang bisa jawab wanita kalau sudah begini seorang suami? Paling ngomongnya tinggal di bibirnya tuh. Enggak apa-apa tinggal betul, nangis betul, menyesal. Maka cari laki-laki yang bertanggung jawab, dia mempunyai akhlak yang baik kepada istrinya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli, sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada istri saya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Maka cari suami yang pencinta wanita. Iya, cari laki-laki yang pencinta wanita, yang mana laki-laki juga mencari wanita yang bisa punya anak banyak, seperti itu. Kalau seorang wanita yang dia cari seorang laki-laki yang pencinta wanita, yang mana dia baik akhlak dan agamanya, bagaimana Nabi yang dulu yang memanggil istrinya dengan sebutan ya Humayr, wahai yang kemerah-merahan. Pasti senang seorang wanita kalau dipanggil seperti itu. Nanti coba kalau sudah punya suami, bukan dipanggil yang jelek-jelek. Lihat, walaupun istrinya bukan merah, agak hitam, panggil saja merah-merahan. Ini namanya suami yang boleh kritik. Suami itu boleh dia berbohong untuk kebaikan. Dalam arti apa? Untuk menyenangkan hati istrinya. Ini nanti kalau mau menikah, jadi kita harus sebenarnya kapan-kapan kita ngaji masalah akhlak seorang laki-laki atau sebaliknya, akhlak seorang wanita terhadap suaminya atau akhlak seorang laki-laki terhadap istrinya. Maka seorang yang laki-laki yang pandai dia mengambil hati istrinya, itu nanti dia seorang laki-laki yang setia. Kenapa? Wanita itu sekarang dia belum menikah, dia coba nanti kalau sudah nikah, kalau punya anak, cerewetnya Allah. Betul nggak, Pak Amir? Betul. Dia sudah menikah, lihat, hati-hati cerewet. Laki-laki bagaimana kalau lihat istriku dulu kok diam, sekarang cerewetnya masya Allah. Dia harus lihat. Kata Rasulullah, bisa jadi kamu tidak suka kepada perangai istrimu yang satu itu, akan tetapi pasti kamu suka dengan perangainya yang lain. Loh, enak kan? Apa? Menyadari seorang laki-lakinya memang wanita seperti itu. Biar kamu momen masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seperti itu. Membanggakan seorang wanita, cari laki-laki seperti itu. Lihat, jangan seorang laki-laki ketika menikahi istrinya, berat istrinya itu 48, masya Allah, bodinya bagus sekali. Tapi ketika sudah punya anak 2, Pak Men, beratnya 84. Terus bagaimana sikapnya? Harus tetap dia cintai. Karena berubah berat badan itu akibat perbuatan seperti itu. Mungkin apa? Terlalu banyak dikasih uang dan makannya suka ke mall-mall, jadi lupa, dia tidak kontrol. Bagaimana? Dia tetap dicintai. Laki-laki yang sejati, dia pasti berbuat baik kepada wanitanya. Cara yang seperti itu
Jangan cari yang salah satu agamanya laki-laki, agama dan akhlak. Jangan salah satu cari yang lain. Berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan gantikan yang lebih baik. Pertanyaan lagi, assalamualaikum. Mau bertanya, contoh hal buruk apakah yang akan diderita oleh seseorang yang terkena penyakit air? Orang yang terkena penyakit air, dia biasa terkadang dia bisa sakit dalam arti bisa kepalanya pusing, atau bisa juga perutnya sakit, seperti ini bisa. Dan penyakit air ini biasanya yang timbul karena kedengkian seseorang, karena begitu hasad dengkinya hati seseorang, atau kekaguman yang berlebihan kepada seseorang. Lihat, saya itu punya ponakan kecil masih SMP. Kalau saya bertamu ke rumahnya itu, yang dilihat itu apa itu? Begitu kagum sama apa itu? Si kayak apa Korea itu, saya nggak tahu. Iya, padahal dilihat, istri saya tuh lihat, padahal fotonya itu orang-orang gitu, mohon maaf, kan nggak ada ganteng-gantengnya, kan rata-rata kayak perempuan, betul. Saya perhatikan juga, laki-laki modelnya kayak perempuan. Dan terus opo sing di kaki. Ini kan bahaya buat dia juga. Orang yang melihat begitu kagum ini akan dia bisa terkena penyakit air. Maka hati-hati seperti itu. Lah wong ganteng ini enggak. Kalau karuan kami ya, kalau dia rainbow itu, itu kan keren. Ganteng, mekar kan seperti itu. Nah gitu. Daripada seperti itu loh kalau kita lihat. Tidak menampakkan seorang laki-laki. Allahu Akbar. Apa yang disenang? Anak-anak kecil-kecil itu. Ya Allah, begitu apa gandrung yang gemar seperti gila itu. Sama tidak tahu apa K-pop itu. Sudah mana laki-laki seperti itu. Maka hal yang seperti ini maka kita harus tinggalkan. Hati-hati penyakit air. Maka laki-laki juga jangan suka selfie. Itu ada teman saya di Facebook itu hari-hari selfie saja. Tidak ada kerjaan, saya jalan-jalan tidak kerja ya. Selfie terus, selfie-nya tuh berubah-ubah. Iya seperti itu. Kalau saya Facebooknya hanya gambar ikan, mulai zaman dulu sampai sekarang ikan terus. Karena saya manfaatkan media sosial untuk berjualan ikan hias kan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkohol kan haram, dalam sholat kita diwajibkan dalam keadaan suci. Pertanyaan, jika kita pakai parfum dan itu mengandung alkohol, apakah sholat kita diterima? Pertama, seseorang apakah kita bisa membedakan antara parfum yang beralkohol atau tidak? Apa ada tulisannya? Saya mau tanya dulu. Ada nggak? Iya benar. Parfum antum, tapi parfum antum dari Arab kayaknya nggak ada ya. Yang hanya botol kecil itu kan biasa saya pakai itu di Google seperti itu. Nah, ini. Pertama, kalau kita melihat itu adalah sesuatu yang ada haknya atau beralkohol, kita yakini bahwa jangan dipakai. Tetapi apabila kita yakini itu dia parfum itu tidak dipakai alkohol, kan banyak sih sekarang non alkohol, betul kan? Bahkan parfum-parfum yang di mana? Yang di toko-toko pinggir jalan itu biasanya non alkohol. Kita yakini memang dia sudah tidak beralkohol. Dan bagaimana kalau kita pakai? Sebaiknya bahwa jangan memakai parfum yang seperti itu. Mungkin banyak bisa dengan cara yang lain, mungkin pakai deodoran seperti itu kan tidak pakai alkohol seperti itu. Atau cari parfum yang memang kita yakini parfum itu tidak ada alkohol. Pertanyaan tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memerintah teman yang bila akan ujian, apalagi laki-laki yang mau uji? Karena saya pernah menegur malah bila saya ingin lihat. Bagaimana Nabi yang mulia mengatakan apabila datang kepada seseorang yang memuji seperti ini, maka ambil tanah. Misalnya ada orang uji yang anti dipuji, maka yang dilakukan yang dipuji ambil tanah, masukkan tanah ke mulutnya. Itu yang harus dilakukan. Apa maknanya? Jangan pernah mau kita dipuji oleh seseorang. Kenapa? Karena pujian itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak. Maka kita inginkan kalau pujiannya hanya bercanda yang tidak berlebihan, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau pujian yang berlebihan, maka ini yang tidak boleh. Masa kalau seseorang wanita cantik, misalnya kawannya bilang, kamu cantik sekali. Ini maksudnya kalau menurut saya pujiannya bukan
berlebihan. Kalau memang dia betul-betul cantik. Kalau misalnya dia tidak cantik, dibilang cantik, ini namanya pelecehan seperti ini. Maka jangan mau kalau dipuji berlebihan oleh seseorang. Ambil tanah, masukkan ke mulutnya, itu perintah Nabi. Tapi apa enggak ngamuk-ngamuk, orang kamu sudah tak puji, aku dikasih tanah. Seperti itu. Maka ini harus dipahamkan dulu kepada kawannya. Pertanyaan Ustaz, jika saya membantu saudara melunasi utang dari pegadaian yang riba, gimana Ustaz berdasarkan berdosakah saya karena saudara saya sudah tidak mampu membayarnya? Apa yang digadaikan? Kalau di pegadaian saya rasa pegadaiannya ini nilainya kecil, paling-paling emas ya. Digadaikan kalau dia nggak bayar biarkan saja emasnya itu, sebenarnya seperti itu. Kecuali mungkin dia gadaikan rumahnya, yang andai kata ini bisa menjadi alternatif karena satu keadaan mungkin kita membantunya, tapi kita niatkan bantu hanya untuk bantu dirinya ataupun nanti rumahnya atau jual dulu, ini bisa menjadi satu solusi agar jangan kita yaitu bertolong-menolong dalam kejadian, karena riba adalah sesuatu yang betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya membahas masalah riba di Tulungagung terhadap pengusaha banyak di sana, dan mereka banyak juga yang terkena. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan menghancurkan riba, dan orang yang dia pakai riba, yang dia bermain riba, kenapa mesti hancur? Maka ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasakan orang-orang yang bermain dengan riba banyak yang sudah mulai berguguran dia di ujung kehancurannya. Maka seperti ini. Maka jangan pernah kita bertolong-menolong dalam keburukan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita menolong, toh yang hilang hanya emasnya hanya 5 gram, dia kan hilang saja. Tidak usah dibantu. Seperti itu. Selebih baik seperti itu. Kecuali mungkin rumahnya yang menjadi pertaruhan, mungkin kita bantu untuk menjualkannya. Atau bagaimana solusi yang terbaik, asalkan kita jangan sampai terjebur, yaitu tolong-menolong, bahu-membahu di dalam riba. Karena ini adalah perbuatan dosa. Yang dosa terkecil daripada riba, aisaruha mislu ayat tidak arrojula umat. Seperti seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ini adalah dosa paling ringan, yaitu di antara riba. Maka riba ini harus dijauhi. Bagaimana kalau masih Ustaz? Kita yakin ini dosa dan kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita jalan keluar, dan semoga kita tidak lagi melakukan riba. Dan orang-orang yang melakukan riba, kemarin saya kebetulan beli vouchernya mobil itu untuk tol ini lumayan. Ada orang bayar itu cicilannya hanya 500 sekian. Terlambat 1 hari, kebetulan saya tidak tanya, saya hanya mendengar. Terlambat 1 hari. Kemarin itu tanggal berapa? Tanggal 8. Itu tagihannya tanggal 8. Dia bayar tanggal 9. Berapa dendanya? 25. Ya. Dendanya banyak sekali. Itu lagi. Riba itu sistemnya Yahudi yang menghancurkan orang yang bermain riba. Itu kredit sepeda motor 500 sekian, dia tambah dendanya 25. Berapa persen ya kalau kita? Kalau 500 10%-nya 50. Berarti 5% dendanya per hari. Itu saya baru tahu, itu saya dengar sendiri karena saya mau bayar dia. Dia juga kata itu. Padahal telatnya cuma 1 hari, dendanya 25% dari langsung. Bagaimana kalau telatnya 1 minggu? Ini fakta kan? Saya tidak tahu bagaimana kredit sepeda motor dendanya, tapi yang saya tahu kemarin, saya lihat ini depan orangnya 500 sekian, dendanya itu 25.000. Berarti kan 5% dari cicilan. Lah kalau dia 10 hari sudah berapa nih kan? Jadi hitung sendiri. Maka ini betul-betul satu yang menghancurkan. Maka saya sering dalam pengajian saya, kalau nggak punya uang, ya saya punyanya sendiri. Yes, 10 juta ini kan yang 10 juta. Nanti kapan-kapan kalau ada pemanggilan saya hitungkan bagaimana cara agar kita tidak riba seperti ini. Baik mobil maupun motor, saya bisa hitungkan seperti itu. Bagaimana caranya seperti ini? Anda menabung begini, nanti kita bisa mempunyai mobil baru, kita bisa mempunyai motor baru. Itu hitungannya ada. Tapi jangan kita masuk ke lembah riba. Hitungannya itu sangat menyesatkan. Rugi uang yang kita keluarkan.
kalau telah didenda lunas di kena penalti, karena dia sistemnya segitiga terbalik. Awalnya dicaplok dulu, selesai itu sisa uang kita sendiri. Maka semua yang bermain kita dia akan menyesal baik dunia lebih besok di hari akhir. Ya mungkin karena waktu yang sudah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampaikan terima kasih kepada Ustaz Abdul Haq atas materi yang sangat luar biasa. Untuk pertemuan selanjutnya, kalau nanti waktu Ustaz Abdul Haq insya Allah kita akan bahas kita saja, karena luar biasa menarik. Terus ada sedikit tambahan ya dari panitia berkenaan dengan peringatan Isra Mi'raj. Jadi sudah kemarin sudah disampaikan di medsos ya, bahwa kita akan ada kajian yang akbar, pembicaranya Ustaz Khairi dan Ustaz Hanan Taqi ya. Linknya juga sudah disampaikan. Kemudian pengumuman juga sudah ditempel, ada banner besar di sebelahnya lobby ya. Kalau nanti pulang bisa dilihat. Ini tip tambahan ke teman-teman yang belum registrasi melalui link, insya Allah besok adalah hari terakhir untuk registrasi. Terus tambahan, kemarin ada pertanyaan, misalkan tidak punya HP yang bisa untuk masuk ke link bagaimana? Nah, di situ ada hotline-nya hotline-nya Takmir ya. Jadi bisa SMS ke hotline itu. Nanti tanggal 13 sampai hari Minggu kita akan buka registrasi lewat hotline-nya Takmir ya. Jadi disampaikan ke teman-temannya yang ingin hadir dan belum registrasi dan tidak bisa registrasi lewat link, bisa minta tolong ke temannya, bisa. Artinya yang buka linknya temannya. Jadi tinggal ingin saja NIK, nanti yang mau diajak keluarganya berapa. Kalau HP temannya jadul juga misalkan, jadi bisa lewat SMS ke hotline-nya Takmir Alamin ya. Jadi itu informasi tambahan dari kami selaku panitia. Harapan kami semoga acara tersebut, mari kita lihat acara tersebut dengan mengajak teman, rekan kerja dan keluarga. Itu saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, ada satu pertanyaan yang belum terjawab tambahan, daripada yang bertanya nanti penasaran. Kamu tadi ya, ada yang kelewatan karena tadi dipegang Pak Amin. Ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana menanggapi suami yang suka lagu dangdut? Sudah pernah diberitahu kalau musik itu haram. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 6. Wa minan nasi mayyashtahril lahwal hadisi liyudilla an sabil. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan tentang haramnya yaitu musik dengan nyanyi-nyanyian. Yang pertama, seorang suami apabila dia melakukan seperti ini, yang pertama adalah seorang istrinya harus dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dinasehati dengan cara yang baik, suaminya belum bisa berubah? Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dinasehati dengan cara yang baik, insya Allah seorang laki-laki mungkin ketika istrinya dengan cara yang baik, dia cari waktu-waktu untuk menasehati, waktu-waktu yang bagus, waktu-waktu romantis. Itu dimasukkan di sisi dengan dakwah seorang istri kepada suaminya. Dan yang paling penting dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merubah sifat suaminya.
Karena di rumah kalau mohon maaf yang didengarkan lagu-lagu seperti ini pusing. Maka apa? Kalau bisa dirubah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, diputar urut-urut Al-Quran dengan imam-imam besar yang suaranya enak. Mungkin satu saat dia akan berubah insya Allah. Dan yang paling utama dinasihati dengan baik, lebih-lebih yaitu didoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan merubah. Yang penting kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah semuanya kita akan berubah. Ya, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ngapunten semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.